ada jurus juga ya. Ini tentang BK. Di BK itu ada 7 jurus BK hebat. Ya, ada 7, tetapi hari ini kita bahasnya jurus ketiga yaitu pembukaan resiliensi. Apa sih resiliensi? Nanti kita akan bahas bersama. Tapi sebelumnya saya kepengen semuanya berdiri dulu. Kita dulu. Membentuk seperti lingkaran. Setengah lingkaran tidak apa-apa. Tapi setiap kelompok membentuk setengah lingkaran tidaknya. Jadi berarti yang dengarkan baik-baik. Aturannya adalah ketika saya bilang tepuk 1, maka kalian tepuk. Kemudian tangan kanan memegang bahu temannya. Yang laki-laki coba kita harus dulu ya. Hanya seperti ini saja. Ya. Bilangnya apa? Tadi tepuk 1. Ya. Kalau tepuk 2, sebelah kiri. Kalau tepuk 3, tepuk 3 1. Oke. Bisa? Bisa? Oh, coba mulai. Seberapa kalian bisa berkonsentrasi hari ini? Siap? Tepuk 1. Mana suaranya? Tidak ada yang bersuara. Harusnya apa? Tidak siap. Ulangi lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Kurang semangat. Tepuk 3. Mana suaranya? Mana tidak ada suaranya? Ulangi lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke-nya bisik-bisik. Silakan duduk kembali. Jurus ketiga ini tentang pembukaan resiliensi. Ada tentu saja dua-duanya ya, yaitu adakah yang mau membacanya? Siapa? Siapa? Saya. Ya, silakan Brilian. Ya. Silakan. Tujuan pelayanan. A. Murid dapat membentuk mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Terima kasih Brian sudah membantu saya untuk membacakan tujuan layanannya. Jadi di sini ada kalimat grow mindset ya. Grow mindset itu artinya pikiran yang bertumbuh gitu ya. Seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi. Nah, metode layanannya untuk kali ini ada 4 ya. Dari kata alpha itu sebenarnya adalah singkatan dari yang A pertama yaitu aktivitas. Yang kedua adalah apa? R-nya refleksi, K-nya adalah dan yang A terakhir jadi kita nanti akan menggunakan pelayanan metodenya 4 ini, angka ini ya. Kemudian yang pertama tentang aktivitas. Sebelum nyampe ke materinya seperti apa ya, kita bahas sedikit dulu resiliensi. Resiliensi kata lainnya adalah daya lenting. Apa itu daya lenting? Pernahkah kamu melihat bola bekel atau bola tenis? Nah ya, nah itu bola kalau misalnya dijatuhkan, ya, apa yang terjadi? Apakah dia kayak batu diam saja? Apa yang terjadi? Memantul kembali. Nah, itulah daya lenting. Ya, daya lenting ini sama saja dengan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari suatu masalah ataupun menghadapi tantangan dan kemudian bisa beradaptasi dan mampu mengatasi semuanya, ya, bahkan bisa lebih kuat. Itu yang dimaksud dengan resiliensi. Seperti apa resiliensi itu? Kita bakal main dulu, ya. Yang pertama bagi peserta jadi 5 kelompok sudah? Sudah.
bertahan berdiri. Sedang paham? Oke, silakan. Nih. Membuat menara. Ya, yang tinggi, yang kokoh, dan kuat. Itu syaratnya. Yang nanti misalnya menara yaitu yang benar-benar bisa tetap bertahan berdiri. Sedang paham? Oke, silakan. Nih, saya buka. Silakan bersama-sama. Ini adalah gambar. Dibuka. Ya, silakan. Membuat menara. Waktunya tidak banyak, silakan. Satu, dua, bisa nyimbang. Berarti yang menang punya siapa? Kalau kira-kira kalau misalnya di kupas bagaimana? Kecewa. Oke. Jadi nggak jadi dikupas. Oke, sekarang silakan dirapikan kartunya lagi. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Setelah kalian tadi bermain kartu membuat menara, nah sekarang silakan dijawab nih, refleksi dan diskusikan dengan teman-teman ya. Nanti salah satu mewakili kelompoknya untuk merefleksi tadi ketika kalian bermain kartu membuat menara apa yang kalian alami ya. Yang pertama, ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Siapa yang mau mewakili? Dari sebelah sana, siapa? Silakan. Berdiri. Ayo. Ayo, silakan. Coba yang lain dengarkan apa yang dikatakan oleh
keringat. Terus kemudian setelah roboh berapa kali bikin lagi berapa kali? Ada 3 kali ya, ada 3 kali. Terus kemudian apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang didapatkan saat berusaha? Ketika roboh dibangun lagi, itu kenapa? Karena pengen menang. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk roboh. Daya lenting itu, ya. Daya lenting di sini sudah ada di layar. Resiliensi, disebut juga dengan daya lenting, kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, pulih dari kesulitan, dari stres. Kalau punya trauma bisa saja ya, semua orang pernah punya masalah. Tapi setelah ada masalah, ada tantangan itu, kemudian dia mampu beradaptasi, menyesuaikan diri, bertahan, bahkan bisa lebih kuat dari sebelumnya, dan tetap menghadapi tantangan dan bisa melewati itu. Itu yang dimaksud dengan daya lenting. Seperti kamu tadi bikin menara, roboh, bikin dari baru lagi, roboh lagi, bikin lagi, itu yang dimaksud daya lenting. Tidak menyerah, tapi kemudian tetap berusaha. Itu yang dimaksud dengan daya lenting. Kenapa sih harus punya daya lenting? Kenapa penting? Ternyata ya, saat-saat ini mulai banyak hal-hal yang terlihat remeh, tapi ternyata efeknya sangat berbahaya. Contoh nih ya, ada beberapa berita nih, sering diejek tak punya ayam anak SD, kemudian di Banyuwangi nih tewas jantung diri. Karena apa? Karena diejek. Ya. Ada lagi apa? Tak tahan dibully karena anak yatim. Ya, siswa SD bunuh diri. Ada lagi yang SMP, hal yang sangat sepele, HP-nya disita. Terus apa yang dilakukan? Bunuh diri. Ada apa dengan HP? Sampai bunuh diri. Ya, itu karena nggak punya daya lenting, itu tidak punya tidak ada ingin berjuangnya tuh tidak ada. Makanya ini penting sekali. Kenapa seseorang itu harus punya daya lenting? Daya lenting ini, ya, daya lenting ini tumbuh itu yang pertama itu harus punya pola pikir bertumbuh. Apa pola pikir bertumbuh itu? Ya, nanti kita akan jelaskan. Kalau kita punya pola pikir bertumbuh, ya, maka seseorang itu dari dalam pikirannya sudah tanggung jawab. Ini misalnya disebutkan ada cerita si kembar A dan B. Gimana ceritanya? Jadi A dan B ini adalah 2 anak laki-laki kembar. Tapi yang namanya manusia, sekalipun dia kembar, dia walaupun kembar identik, tapi lanjutkan sedikit ya. Jadi ceritanya si kembar A dan B. A, ya, si A ini kakaknya, B ini adiknya. Si A dan B ini ayahnya adalah seorang preman, pemabuk, dan dia ditakuti sama lingkungan, ya. Tapi karena dia pemabuk, preman, biasanya apa yang masyarakat itu gimana? Takut nggak? Takut
harus ada perubahan yang lebih baik. Ya. Ini ada fixed mindset, ada growth mindset. Kalau fixed mindset itu berarti berpikir tetap. Growth mindset itu berpikir apa tadi? Berpikir bertumbuh, ya, growth mindset. Kesuksesan, kalau orang yang berpikir tetap dia akan bilang saya bisa sukses jika saya punya bakat. Ya, kalau nggak punya bakat saya nggak bisa. Saya bisa sukses. Itu kata orang yang berpikiran secara tetap. Bagaimana orang yang berpikir bertumbuh? Kalau misalnya bicara soal kesuksesan, saya bisa sukses dengan berusaha. Nggak ada bakat, nggak ada modal, tapi kalau mau berusaha pasti saya bisa. Itu orang yang berpikiran secara bertumbuh atau grow mindset. Kegagalan tuh kayak gitu. Orang kalau yang berpikiran tetap bilangnya saya menyerah lah gitu. Tapi kalau yang lain yang berpikiran bertumbuh enggak, saya akan coba lagi gitu ya. Kesulitan saya tidak bisa. Tapi kalau orang yang berpikir bertumbuh tidak seperti itu. Saya belum bisa, akan coba lagi dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa ngecek nih kira-kira ini kalimatnya saya bukan. Kalian ngecek sama diri sendiri. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ini kira-kira fixed mindset atau growth mindset? Coba. Ini apa coba? Kecerdasan sesuatu tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Nggak bisa dirubah. Kecerdasan nggak bisa dirubah. Itu cara berpikir tetap apa berpikir bertumbuh? Pola berpikir tetap nggak mau berubah ya. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Yang mana ini? Grow apa fix? Fix. Oke. Terus kemudian saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Berarti itu fix apa grow? Apa? Fix apa grow? Grow, ya. Bisa apa namanya? Bisa membedakan ya. Oke. Nah, tentang otak kita itu ternyata terus bertumbuh. Kenapa kita perlu namanya resiliensi? Punya daya lenting, ya. Otak kita itu tumbuh terus. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, lihat ya, gambar otak itu ada seperti akarnya itu setiap kali kita punya masalah dan bisa melaluinya, ini semakin kuat, kemudian mereka bisa ternyata tumbuh terus. Makanya orang yang bisa menerima tantangan dan melewatinya, mereka nggak cuma bisa melewati saja, tapi biasanya jadi tambah pintar. Itu ya,